Apa kabar? Baik, Baik semua ya. Baik teman-teman, jadi kita siang hari ini kedatangan dosen tim teaching ya, yaitu Pak Niki Prastomo, di mana sebelum UTS sebetulnya Pak Niki itu akan hadir di kelas kita pada pertemuan ke-7. Namun pada waktu itu karena kesibukan ya, adanya jadwal yang berbenturan ya Pak Niki ya, sehingga iya Pak, maaf. mencari kuliah pengganti juga sulit ya, sudah keburu UTS, sehingga akhirnya Pak Niki bisa baru hadir sekarang. Oke, teman-teman, sebelum Pak Niki nanti menyampaikan materinya, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal ya sebentar, yaitu mengenai tugas mata kuliah kita ya, tugas akhir dari mata kuliah kita, yaitu membuat proposal ya. Kebetulan nanti hari ini Pak Niki juga akan memaparkan tentang bagaimana membuat proposal bidang IT ya teman-teman. Nah, untuk proposal ini nanti karena begini ya teman-teman, bahwa minggu depan ini kita sudah kembali ke pertemuan asinkron ya teman-teman, daring asinkron. Artinya dosen tidak tatap muka secara virtual seperti ini ya teman-teman, seperti kemarin sebelum UTS, sehingga mungkin kita tidak ada waktu lagi bertemu dan ngobrol seperti ini ya. Jadi saya mengambil kesempatan sedikit bahwa nanti teman-teman ada waktu sekitar 1 bulan ya dari sekarang untuk mengerjakan proposal sebelum nantinya akan dipresentasikan ya, begitu ya teman-teman. Jadi minggu kita mungkin akan mulai di minggu 12, 13, 14 ya teman-teman ya. Nantinya kemudian maaf ini adalah minggu di luar UTS ya teman-teman. Artinya minggu 12, 13, 14, jadi sama dengan 15, 14, 13 gitu ya teman-teman ya. Sebelum minggu ke-16 UAS begitu ya. Jadi minggu ke 13, 14, 15 adalah waktu untuk presentasi proposal ya. Jadi teman-teman nanti diminta membuat PowerPoint untuk mempresentasikan proposalnya dan juga submit proposal yang sudah dibuat itu ya. Namun nanti pada saat UAS maka juga akan diminta mensubmit proposal sebagai bagian dari UAS ya. Jadi teman-teman mensubmit proposal 2 kali ya teman-teman, yaitu pada saat presentasi dan pada saat UAS. Nah, kalau masih terdapat jarak waktu antara presentasi dan UAS, misalnya ada teman-teman yang maju di pertemuan ke-13 ya, dan ingin berubah proposal, itu masih diperbolehkan ya sampai dengan. Jadi antara presentasi dan UAS ya teman-teman boleh ada perubahan judul sekalipun ya, walaupun itu berarti membuat effort yang lebih berat ya teman-teman gitu. Tapi kita masih memperbolehkan kalau teman-teman mau berubah proposal antara yang dipresentasikan dengan yang disubmit dalam UAS ya. Proposal yang disubmit dalam UAS itu memiliki bobot nilai 60% ya teman-teman. Sedangkan teorinya itu 40% dalam UAS tadi ya. Sehingga 100% nilai tadi ya dari UAS.
gitu ya teman-teman. Apakah sudah cukup jelas penyampaian dari saya tadi? Oke, nanti kalaupun perlu dijelaskan lagi karena ada teman-teman yang belum datang, mungkin nanti setelah perkuliahan dari Pak Niki ya teman-teman. Baik, untuk itu Pak Niki kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Win. Ya. Selamat siang Ya Pak. semua. Saya screen. Ya, bisa sharing. Iya Pak, bisa ya. Hanya ini. Ya, enggak ada blok. Enggak ada yang ngeblok ya Pak ya. Enggak ada Pak, saya bisa. Ya. Baik, baik. Oke. Internetnya agak lambat. Ya, sudah tampil Pak. Ya, baik. Baik. Selamat siang Pak Minarno dan juga rekan-rekan semuanya. Hari ini senang sekali bisa bergabung dengan Pak Win untuk bisa sharing ya, untuk mengenai materi penulisan proposal penelitian ini. Di sini saya berusaha untuk menambahkan beberapa materi yang sudah sangat baik sekali disusun oleh Pak Win. Kalau teman-teman sudah akses materi yang ada di e-learning ya, sudah akses di e-learning soal riset teknologi informasi ini yang untuk penyusunan proposal penelitian pengembangan aplikasi mobile banking, itu ada contohnya, jadi teman-teman bisa lihat juga di situ. Tapi sebelum masuk ke ini, karena teknisnya juga ada di situ, saya mau share beberapa poin pemahaman mengenai proposal penelitian secara global terlebih dahulu, ya. Nanti setelah itu baru saya akan masuk ke materi yang sudah disiapkan di sini. Jadi ya, yang disebut proposal penelitian mungkin teman-teman juga sering dengar ya dari kakak-kakak kelas, mungkin proposal skripsi, proposal tugas akhir gitu, itu kan banyak juga gitu. Namun namanya proposal itu nggak cuma untuk skripsi. Kami dosen-dosen juga membuat proposal penelitian ya. Membuat proposal penelitian untuk apa? Untuk misalnya contoh kami mendapatkan kesempatan pendanaan penelitian misalnya. Nah, itu juga kami harus mengajukan sebuah proposal, baik itu pendanaan penelitiannya ke UMN, ke LPPM misalnya, ataupun juga ke pihak eksternal, ke Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, itu juga kami dosen-dosen juga mengajukan sebuah proposal penelitian. Nggak cuma dosen, nggak cuma teman-teman yang lagi mau skripsi S1 ya, tingkat S2, sarjana, magister, ataupun doktoral, pasti akan ketemu yang namanya proposal penelitian. Karena apa? Proposal penelitian ini sebenarnya kayak informasi yang saling tukar informasi, saling memberi informasi sebenarnya, memberikan informasi, ya, informasinya apa? Rencana kerja dari sisi penelitian yang akan dikerjakan tadi, dari apa ini saja, pasti banyak unsur-unsur ya, unsur-unsur pokok dan juga pendukung-pendukungnya. Ya. Untuk siapa? Untuk pembaca. Ya, di sini adalah untuk pembaca. Jadi ada sisi komunikasi dalam kegiatan penyusunan proposal penelitian ini.
kita menulis pasti akan ada dibaca oleh orang lain ya, oleh banyak pihak. Kalau untuk skripsi tentunya oleh dosen penguji atau juga dosen pembimbing sendiri. Ya. Nah, kenapa harus ada proposal penelitian ini dibuat? Satu sisi, kalau teman-teman membuat proposal penelitian, teman-teman itu punya planning tool, teman-teman punya perangkat perencanaan. Jadi yang saya coba tekankan, jangan dianggap proposal penelitian ini sebagai sebuah kewajiban untuk skripsi gitu. Tapi ini akan kepake kok buat teman-teman sendiri ya. Akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman karena itu tadi satu menjadi planning tool. Kita bisa melihat apakah yang kita kerjakan itu sudah cukup jelas atau tidak ya. Rencana ke depannya penyelesaiannya seperti apa kita jadinya tahu, kita jadi punya perencanaan ini. Jadi anggap proposal penelitian itu sebagai alat bantu teman-teman mengerjakan skripsi. Ya, teman-teman diberikan kesempatan mengerjakan proposal penelitian ini di luar semester skripsinya kan ya. Itu berarti memberikan waktu lebih untuk teman-teman merencanakan skripsinya tadi ya. Jadi satu sebagai planning tool, kedua juga untuk meyakinkan. Yang perlu diyakini siapa? Bisa jadi penyandang dana ataupun juga dosen pembimbing, dosen penguji, ya. Jadi harus diyakinkan. Karena harus diyakinkan, maka dalam penyusunannya pun harus bagus. Ya, kan kita mau meyakinkan orang lain, kita harus memberikan pemahaman yang sama. Kita pastikan apa yang kita inginkan itu juga dipahami oleh orang lain. Ketiga, salah satunya adalah untuk bisa menunjukkan kemampuan kita, kepakaran, kemampuan kita dalam melakukan penelitian itu seperti apa gitu. Kalau kita bisa menulis proposal, yaitu perencanaannya tadi dengan baik, itu juga menunjukkan kredibilitas kita. Kita memahami apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Gitu, ya. Kalau kita sebagai penyandang dana, misalnya teman-teman somehow satu saat dapat kesempatan menjadi orang yang mereview proposal, pasti kan kita akan mencari proposal yang sebaik-baiknya. Reviewer proposal itu misalnya dia ditugaskan untuk pengajuan screening untuk pengajuan dana misalnya. Ya. Pastikan harus yang sebaik-baik proposal yang diberikan pendanaan tersebut. Jadi kompetensi, kepakaran dari seseorang akan dilihat dari bagaimana proposal itu dibuat. Teman-teman, kesiapan teman-teman melaksanakan skripsi itu juga dilihat dari sisi proposal yang akan nanti teman-teman buat. Dan yang keempat, tambahannya lagi, kalau memang nanti akan ada pendanaan misalnya, kalau memang ada pendanaan, proposal ini menjadi kontrak antara orang yang mengerjakan dengan pihak penyandang dananya misalnya. UMN di FTI sendiri tahun ini dapat kesempatan untuk memperoleh pendanaan karena proposalnya itu goal untuk pendanaan dari Kedai Reka ya, dari Kementerian Pendidikan ini dapat kita mengerjakan sebuah proyek dalam hal pengadaan pembuatan modul perkuliahan yang interaktif ya, dalam hal data science misalnya. Proposal yang kita buat itu akhirnya karena sudah disetujui itu menjadi kontrak. Karena di proposal kan kita menjanjikan sesuatu ya, kita meyakinkan orang lain, maka ada poin-poin yang menjadi bahan dari kontrak tadi. Ya, itu tujuan dari proposal penelitiannya sendiri. Part ini perlu diperhatikan oleh teman-teman di sini untuk diyakini bahwa ini bukan hanya sekedar tugas aja, nulis-nulis ngarang itu bukan. Ya, itu akan dimanfaatkan oleh teman-teman sendiri koordinatornya. Ya. Nah, kalau saya agak mundur ke balik konsep pelaksanaan penelitian, kan penelitian itu intinya adalah mencari sebuah solusi ya, mencari solusi sebuah ada permasalahan, kita rumuskan permasalahannya, kemudian dicari pemahaman orang lain yang bekerja sudah apa saja yang dikerjakannya, teori-teori mendukungnya apa, sehingga kita bisa memunculkan hipotesis kemudian dibuktikan. Jadi itu research adalah pengumpulan informasinya. Research design ya, rancangan penelitian itu adalah bagaimana kita bisa punya fondasi dalam mengerjakan kegiatan penelitian tadi ya. Jadi ada landasan berpikir, ada landasan teorinya,
atau juga metodologinya, teknik penelitian yang menjadi andalan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian itu seperti apa, itu ada yang dinamanya research design. Mungkin teman-teman juga sudah memahami dan juga mempelajari soal ini. Ya. Ada yang namanya perencanaan research design di sini. Nah, proposal sendiri, ya, kerangka proposal itu sebenarnya ya research design tadi, tapi ada plus-plusnya di sini. Ya. Yang namanya kerangka proposal, untuk kalian teman-teman tulis itu sebenarnya sama ataupun serupa, memang harus selaras ya dengan rancangan penelitian kalian, namun ada plus-plus di sini. Ada penambahan-penambahan di dalam sebuah proposal. Ya. Jadi harus ada apa aja sih di situ? Kalau saya berikan gambaran secara umum mengenai apa sih dalam sebuah penelitian itu tahapan-tahapannya apa saja. Tahapan-tahapan secara global kan secara umum kita ada latar belakang, kemudian hipotesis, pengambilan data, kemudian kesimpulan, itu 4 besar kategorinya gitu. Tapi kalau saya coba jabarkan gitu ya, yang namanya penelitian kan mulai dari sebuah permasalahan yang kita punya empati untuk mau menyelesaikan permasalahan itu. Jadi dalam sebuah penelitian itu pasti akan muncul rasa empati karena kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya empati, curiosity ini perlu dimiliki oleh banyak teman-teman di sini juga ya, untuk bisa tergerak untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi penelitian itu bukan hanya sekedar mengerjakan sesuatu, tetapi ada konsep besar di belakangnya. Bisa dimulai dari mana permasalahan itu? Bisa dari fenomena, bisa research gap, ataupun juga teori gap. Fenomena biasanya untuk teman-teman di level sarjana. Untuk teman-teman yang nantinya akan melanjutkan ke level magister atau S2, itu biasanya yang menjadi konsep ataupun dasar penelitiannya adalah research gap. Dan untuk yang doktoral, kalau nanti teman-teman berkesempatan, itu adalah teori gap pada umumnya seperti itu. Fenomena, research gap, ataupun masalah permasalahan yang muncul tadi, itu kemudian dirumuskan ya, dari latar belakang, di rumusan masalah, dari rumusan masalah muncul pertanyaan ilmiah, ya, dan juga akhirnya menjadi rumusan permasalahan ataupun rumusan masalah penelitian. Di situ teman-teman udah bisa memunculkan judul nih, kan teman-teman nanti akan diminta untuk menyusun proposal kan ya, gitu. Dan mulai bisa dari sini, ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan tinjauan pustaka, ya, tinjauan pustaka. Kemudian juga dari situ kita bisa menggenerate hipotesis. Kalau teman-teman yang S3 biasanya itu muncul ini grand theoretical model. Jadi ada model-model yang untuk teori-teori baru itu biasanya ada. Tapi kalau untuk teman-teman di sarjana biasanya dari tinjauan pustaka itu bisa muncul hipotesis dan akhirnya muncul ke metode penelitiannya. Gimana sih untuk dapatkan data-data yang nanti bisa berbicara data-data tersebut, ya. Setelah itu dapatkan datanya, diujikan, diringkas, disimpulan, dan baru dilaporkan. Nah, di proposal sendiri, sebenarnya gambaran keseluruhannya itu harus sudah ada. Setidaknya mulai sampai metodologi itu udah jelas. Ya. Data yang akan diharapkan seperti apa, yang akan dilakukan proses pengambilan datanya seperti apa, itu harus sudah lebih jelas juga. Ya. Dan di sini harus menjadi perhatian bahwa yang namanya proses penelitian itu ada take and give. Teman-teman mengambil ilmu, ya, teman-teman mengambil ilmu saat melakukan tinjauan pustaka, ilmu dari orang lain, dan teman-teman akan memberikan ilmu kepada orang lain melalui laporan penelitian. Jadi harus dipastikan proposal kah ataupun laporan penelitian itu harus ditulis dengan sangat baik, harus dilaporkan dengan baik. Karena apa? Bisa jadi laporan teman-teman nantinya itu akan menjadi tinjauan pustaka oleh orang lain. Jadi pastikan sebaik-baiknya, karena kan kalian juga pasti ngambil tinjauan pustaka yang bagus-bagus dong ya, itu yang up to date, yang ditulis dengan rapi, difahami dengan jelas, gitu ya. Dipastikan apa yang ingin kalian lakukan juga harus sama seperti apa yang ingin kalian dapatkan di sini, gitu, ya. Nah, kenapa kita perlu research design? Kenapa kita perlu proposal di sini? Panduan tadi ini adalah agar terarah, agar terarah sehingga bisa mencapai tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. Ya, kalau tanpa ada tujuan, misalnya ini contohnya ya gambar rumah ataupun gambar baju gitu ya. Kalau nggak ada desain ini, mungkin penjahit sulit untuk bisa membuat baju yang sesuai ukurannya.
tanpa adanya gambar desain untuk rumah dari arsitek, mungkin orang-orang sipil sulit untuk membangunnya. Gitu. Jadi bingung, ini bentuk atapnya seperti apa, berapa ukurannya, kita nggak bisa. Hal serupa dengan research design. Yang namanya desain itu memberikan acuan, research design pun sama. Ya, teman-teman akan lebih terbantu ketika melaksanakan kegiatan penelitian nantinya ketika teman-teman punya research design yang masuk ke dalam proposal itu. Jadi research design ini satu sebagai sebuah rencana, untuk memilih sumber-sumber yang mana saja. Ya, sebagai sebuah rencana, sebagai sebuah kerangka kerja ya, untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel lain, karena dipersiapkan dari awal, jadi ini juga menjadi sebuah blueprint ya, cetakan biru, celak biru untuk memberikan garis besar setiap prosedur yang ada ya, dari hipotesis sampai ke analisis data itu akan seperti apa yang akan dilakukan tuh teman-teman punya panduan ya. Jadi proposal ini yang berbeda itu dengan baik, teman-teman akan terbantu nantinya, teman-teman akan terbantu di sini. Nah, untuk bisa ke arah sini, ke research design supaya jadi sebuah rencana yang bagus, sebuah kerangka kerja yang rinci, ya, kemudian juga menjadi blueprint yang kuat, yang harus dilakukan seperti apa? Usulan ataupun masukan dari saya ketika kalian menyusun sebuah penelitian ataupun kerangka research design ataupun juga proposal adalah tanya. Kalian bertanya ke diri kalian sendiri. Ini beberapa list pertanyaan dalam kegiatan penelitian yang teman-teman bisa gunakan. Ya. Ketika teman-teman lagi merumuskan masalah, pertanyaannya adalah apa permasalahan utamanya sehingga perlu dilakukan penelitian. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini juga yang menjadi acuan reviewer, proposal ataupun dosen untuk memastikan teman-teman ini udah kuat belum proposalnya, udah bagus nggak proposalnya ya, udah memenuhi standar nggak proposalnya, sudah bisa digunakan sebagai acuan nggak proposalnya gitu ya. Jadi pertanyaannya ini pertama, apa permasalahan utama sehingga ini jadi perlu dilakukan penelitian teman-teman itu nantinya. Ya. Kemudian tujuannya itu buat apa? Terus apakah datanya bisa diperoleh? Ya. Kita bikin kegiatan penelitian yang mungkin nggak bisa diperoleh, jadinya malah sulit gitu. Jadi tanya ke diri kalian sendiri, apakah datanya bisa diperoleh? Terus apakah kita mampu untuk melakukan penelitian tersebut ya dari segi biaya, tenaga, waktu, ataupun juga teori yang kita miliki gitu. Ya, itu harus kita pertanyakan juga. Jangan sampai kita nggak bisa jawab pertanyaan kita sendiri, nanti malah sulit ketemu di lapangan nanti. Kemudian apakah perlu izin misalnya? Ya mungkin ini variatif juga beda-beda ya. Tapi apakah perlu izin? Pastikan bisa nggak dilakukan penelitian tersebut gitu ya. Terus informasi yang sudah kita tahu sampai saat ini berapa banyak, apa saja yang sudah kita tahu, ya. Informasi soal penelitian-penelitian yang orang lain sudah lakukan itu bisa masuk ke dalam sini, ya. Jadi ketika kalian merumuskan permasalahan yang nanti yang akan ditempatkan di latar belakang di proposal, coba tanyakan balik lagi ini. Ya. Ketika kalian sudah menyelesaikan, tanya balik ini. Ya. Kemudian kalau pertanyaannya berhubungan dengan dengan tinjauan teori, misalnya kalau teman-teman bikin tinjauan pustaka gitu ya, teman-teman bikin tinjauan pustaka gitu ya. Pertanyaan balik lagi setelah teman-teman buat ataupun juga bisa jadi guidance sebenarnya apa teori apa yang dapat mendukung penelitian teman-teman di situ ya. Teori-teori apa yang dapat mendukung, dari mana teman-teman bisa dapatkan teori-teori pendukung tadi gitu ya. Terus apakah sudah ada penelitian yang relevan, penelitian dulu yang relevan itu ditanya lagi. Apakah ada teorinya yang mana, di mana kalau ada nih tapi kita belum dapat, di mana dapetinnya ya informasi soal teori-teori, di buku apa misalnya ya, di jurnal mana misalnya, ataupun ada memberikan gambaran teori baru itu di sebuah konferensi misalnya, jadi ada proceeding mana yang harus kalian gunakan gitu. Jadi ditanyakan sendiri.
teori apa yang dapat mendukung, di mana dapat teori tadi, dan apakah sudah ada penelitian yang relevan sebelumnya. Ya. Ketika membuat sebuah hipotesis, ya, perkiraan hasilnya itu juga. Apa dasarnya kalian menggunakan perumusan hipotesis tadi? Apakah asal logika kalian sendiri aja, atau memang ada teori-teori pendukung tadi? Ya? Teori-teori itu mendukung untuk bisa ke sini. Nah, ada rumusan-rumusan fisika misalnya, rumusan-rumusan logaritmik, ilmu-ilmu statistik mungkin yang bisa dimanfaatkan, itu bisa. Apa dasar untuk kalian bisa merumuskan hipotesis tadi. Gitu. Ketika membuat sebuah desain penelitian juga dalam pelaksanaan metodenya gitu ya, skala pengukurannya seperti apa, sampelnya kayak gimana. Kalau teman-teman dari bergerak di bidang penelitian yang pemrograman gitu ya, ini juga bisa pemrogramannya harus pakai bahasa pemrograman mana misalnya, kemudian library-nya bisa dapatkan dari mana misalnya gitu ya. Kalau untuk yang sisi pemrograman itu bisa dieksplor ke sana gitu. Digunakan tools-tools yang mana saja yang akan nanti dimanfaatkan, itu harus tahu juga teman-teman. Ya. Dan itu bisa teman-teman taruh di proposal. Ya. Kalau variabel apa yang akan diteliti, dari mana data itu akan kita peroleh, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian juga dari sisi ya, saat nanti teman-teman ngumpulin data, misalnya data apa saja yang harus dikumpulkan. Ya, misalnya teman-teman membuat sebuah program yang nanti akan digunakan sebagai untuk aplikasi apa gitu misalnya. Data sebelum dan sesudah, kondisi sebelum dan sesudah mungkin itu menjadi acuan ya. Apa saja yang harus dikumpulkan bisa dari situ. Ya. Instrumennya bagaimana, siapa kalau yang ini, siapa yang mengumpulkan data, karena bisa jadi ada penelitian-penelitian hubungannya dengan social engineering misalnya, itu ada juga. Jadi harus ada survei misal, kalau itu ya, siapa yang mengumpulkan datanya. Kalau memang ada biayanya berapa untuk ngumpulin data tadi ya, berapa banyak tenaga yang dikumpulkan. Tapi kalau untuk skripsi biasanya siapa, berapa biaya, ataupun siapa ini pasti dari teman-teman sendiri ya. Tapi kalau memang ada penelitian-penelitian yang skala besar ataupun gabungan nih, bisa teman-teman melakukan sebuah pengembangan sebuah sistem, tapi lebih dari satu orang ya yang mengerjakannya, itu bisa juga dibagi di sini ya, diinformasikan bagaimana cara ngumpulin data tadi. Berapa banyak orangnya, siapa saja, berapa biaya, sampai ke bagaimana prosedur yang harus dipenuhi ya. Kalau memang harus ngambil datanya, misal datanya data primer, bisa ada yang cerita ini biasanya datanya data sekunder nih, harus dapetin misalnya dari kementerian mana misalnya, hasil apa gitu, itu bisa juga. Tapi harus tahu, teman-teman harus bisa tahu dulu. Ya. Dan bisa gimana nanti untuk ini ya. Jadi harus bisa dikuatkan informasi ini. Ya. Nanti setelah datanya diperoleh, teman-teman juga kan harus menganalisis data ya, menganalisis datanya, data-data ini akan dibagaimanakan, apakah ditabulasikan ataukah akan dikelompokkan seperti gimana, teman-teman harus bisa tahu dan bisa dijelaskan ke banyak orang lewat proposal ini ya. Alatnya apa, softwarenya apa misalnya nanti, kalau memang tahu berapa lama proses ini, itu harus bisa mengetahui. Kemudian saat membuat sebuah kesimpulan ya, gimana cara menyampaikan kesimpulannya, apakah sudah baik untuk diberikan narasi seperti itu, siapa yang akan memberikan, untuk siapa saran ini akan diberikan misalnya ya, kemudian dalam bentuk umumkah atau spesifik, ini harus menjadi pertanyaan balik kepada teman-teman untuk ini. Kesimpulan dasar mungkin nggak langsung di proposal ya, tapi gambaran bahwa nantinya harus bisa mengetahui expected result-nya itu ada di bagian proposal. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Ya ini
Ini tambahan aja, kalau ini tambahan, ketika nanti teman-teman harus menyusun laporan ya, format laporannya kayak gimana, siapa yang akan baca, berapa banyak laporan itu harus disebarkan ya, kemana saja, presentasi ke siapa, ini secara lebih besar lagi ya, secara tambahan aja. Dan biasanya sistematika penulisan rancangan penelitian ini ya dari pendahuluan itu di bagian awal ada pendahuluan, ada tinjauan literaturnya, ada juga metodenya. Biasanya deskripsi umumnya seperti ini gitu ya. Ada bagian introduction, literaturnya di situ ada, dan juga ada pendekatan. Tapi nggak terpaut ini, sesuai dengan proposal template proposal yang ada. Di IF sendiri kan ada ya template proposalnya, silakan manfaatkan untuk itu ya. Tapi biasanya dibagi menjadi ini. Nah, plusnya apa? Plusnya untuk proposal biasanya ditambahkan dengan soal perencanaan waktu, ada Gantt chart biasanya ada. Nanti di sini saya masuk ke materi yang dari Pak Win, ya, sudah disiapkan. Saya stop share dulu yang ini. Silakan, ada pertanyaan dulu. Kalau saya sih nggak ada deh. Nggak. Oke. Ya, saya balik ke sini dulu. Saya screen-nya langsung aja. Saya dalam bentuk PDF. Ya. Jadi untuk khusus di bidang IT, kalau tadi kan banyak ya secara umum gitu ya, jadi memang saya ingin tegaskan bahwa proposal itu akan kalian manfaatkan, itu akan membantu kalian, konsepnya dikuatkan di situ ya. Jadi mungkin saat ini teman-teman melihatnya, saya kurang tahu, boleh silahkan kalian kalau ada pendapat ya. Kadang-kadang kita melihat kayak gunung es gitu ya, gunung es itu kan iceberg itu puncak gunung es istilahnya itu kan hanya kecil ya, 10% dari gunung es itu tersendiri gitu kan ya. Sama proposal penelitian itu bukan hanya sekedar gunung esnya aja yang ada di atas jadi sebuah dokumen, enggak. Ya. Yang namanya proposal itu punya konsep besar lagi ke dalamnya. Kayak gunung es tadi. Ya gunung es itu kalau kalian iseng boleh tuh. Kalian punya es batu taruh di atas gelas ya, dimasukkan ke dalam gelas air yang ada di dalam gelas itu memang 10% doang yang mengapung, 90% itu tenggelam ya di bawah permukaan air laut, di bawah permukaan airnya. Ya. Jadi sama proposal juga sama. Yang kita lihat wattnya hanya sebuah bahwa proposal adalah tulisan-tulisan karangan kalian yang dipakai. Padahal enggak. Ada konsep yang lebih dalam di situ ya, tadi membantu perencanaan kegiatan penelitian kalian nanti. Ya. Oke, saya bawakan di sini. Ini contoh studi kasus yang ada karena kita ngomongin soal aplikasi mobile bank. Ini contohnya pengembangan aplikasi mobile banking studi kasusnya. Jadi ada bank yang lagi tumbuh pesat, tetapi dari sisi pelayanan kepada klien-klien, pada nasabah-nasabahnya itu ada permasalahan. Salah satu contohnya adalah antrian nasabah di depan teller ataupun di mesin ATM. Ya, karena apa ya? Dari satu sisi kepercayaan nasabah banyak nih ya, karena pada mau ke teller, mau ke mesin ATM. Tapi kalau itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak baik dialami oleh nasabah gara-gara antrian tadi, itu akan menurunkan nilai kredibilitas kita bank tersebut di mata klien kayak di mata nasabah. Jadi ingin dibangun sebuah sistem internet banking. Ya. Jadi proposal yang ini studi kasusnya adalah soal pengembangan internet banking dari sebuah bank. Ya, contoh studi kasusnya ini. Perlu ada apa aja di dalam proposal penelitian? Ya, sebagai acuan tadi
diperlukan pasti judul penelitian harus ada, yang harus jelas, latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuannya ada, manfaat, landasan teori, metode, spesifikasi sistem, dan sampai jadwal penelitian. Ya. Jadi kalau teman-teman membuat rangkaian proposal ini dengan baik, sebenarnya teman-teman udah membuat sekitar 60% skripsi teman-teman loh. Ya, ini kan udah sampai ke bab 3 kalau mau dibandingkan dengan skripsi ya. Udah sekitar 60% dari sisi bab ya, itu sudah 60%-nya gitu. Walaupun dari sisi konten akan lebih banyak ya nanti untuk dari hasil temuan dan juga diskusinya gitu. Tapi sudah memberikan bantuan teman-teman. Kadang-kadang yang sering terjadi yang ngerjain skripsi itu agak-agak lambat ya, agak-agak terlalu santai karena nggak dapat motivasinya banyak banget tuh yang harus dikerjain ya gitu. Nah, teman-teman diberikan kesempatan untuk membuat proposal penelitian dari saat ini itu sebenarnya untuk juga memotivasi supaya ya lulus tepat waktu ya, dan membantu pengerjaan si skripsinya jadi lebih nyaman juga buat teman-teman ya. Ini susunan proposalnya ya, membuatnya tadi judul ya, beberapa acuan yang bisa dimanfaatkan untuk judul ini pastinya harus mewakili topik penelitian ya. Keyword yang ada di judul itu akan berhubungan dengan keyword di abstrak, di tujuan, dan di kesimpulan, itu pasti akan ada ya. Nggak mungkin judul penelitian itu nggak nyambung sama abstrak dan tujuan dan juga kesimpulan. 4 ini pasti berhubungan ya. 4 ini berhubungan ya. Hipotesis bisa jadi, tapi yang menjadi poin utamanya itu judul, abstrak, tujuan, dan kesimpulan pasti akan berhubungan. Untuk bahasa Indonesia memang sebaiknya tidak melebihi 14 kata ya, karena kalau terlalu panjang juga menjadi catatan tersendiri bagi orang ya. Orang mungkin jadinya nggak langsung catch apa arti dari penelitian yang kita lakukan ini. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Saya coba. Itu judul 14 kata, bahasa Inggris biasanya lebih singkat ya, lebih padat lagi, bahasa Inggris tidak lebih dari 11 kata. Ini pada umumnya seperti itu. Ya, ini contoh pengembangan sistem informasi rumah sakit gitu ya. Ada beberapa proposal menggunakan subjudul ya. Selain judul ada subjudul lagi kalau memang diperlukan. Jadi bukan di judulnya tapi ada subjudulnya. Misalnya studi kasus di mana itu kadang-kadang bisa aja ditambahkan. Ini untuk halaman sampul ini teman-teman bisa gunakan sebagai acuan ya. Ada template-nya sendiri juga. Proposal tugas akhir ini harus ditempatkan. Nanti ini yang dipakai buat teman-teman ngumpulin tugas tadi yang seperti Pak Win sudah sampaikan ya. Ada proposal tugas akhir, judul penelitiannya apa, ada logo, dilakukan oleh siapa, informasi mengenai prodi, fakultas, dan juga tahun akademik ya. Itu bisa ada. Untuk saat ini masih biru ya Pak Win ya, warna cover belakang dan sesuai warna sampul belakangnya adalah biru untuk yang IF ini. Jadi ini ya Pak, masih biru Pak. Oke, Pak. Siap. Jadi teman-teman bisa gunakan format ini ya. Setelah judul ada halaman persetujuan, ini juga diperlukan karena teman-teman harus bisa menunjukkan bahwa proposal yang dibuat, narasi yang dibuat itu sudah diketahui, sudah dipahami, sudah disepakati dengan dosen-dosen pembimbing terutama ya. Jadi pastinya harus ada halaman persetujuan ini ya. Karena kalau nggak ada ini diketahui nggak ya oleh dosen pembimbing, apakah sudah disepakati belum ya, nanti tahunya ternyata wah ini sih nggak bisa dikerjain dalam 1 semester gitu. Ya, kita mungkin teman-teman bisa membuat perencanaan, tapi dosen pembimbing itu bisa jadi memberikan sudut pandang yang lain. Ya. Nah,
elemen dari proposal penelitian ini salah satunya adalah masalah penelitian tadi, latar belakang dan perumusan masalah penelitian itu ada di situ. Kemudian tujuan penelitian yang tulisan tujuan umum dan tujuan khususnya, dan juga manfaat penelitiannya. Kita harus bisa menyusun manfaat penelitian tadi seperti apa. Nah, untuk latar belakang tersendiri, tadi kan dia sebelum ini saya sebutkan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dibalikan lagi ke kalian. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya akan bisa mengkonfirmasi apakah latar belakang teman-teman yang sudah ditulis oleh teman-teman ini menjadikan sebuah hal narasi jadi menarik, ya. Apakah menunjukkan pentingnya topik itu, gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu untuk mengkonfirmasi ini. Ini contohnya, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pasien dan keluarganya. Selama ini terdengar berbagai keluhan, nah di sini mulai muncul, emang ada nih permasalahannya ini. Gitu, ya. Kalau teman-teman mau mendukung pernyataan permasalahan ini dengan data-data, dengan referensi-referensi yang ada juga silakan, ya. Misalnya, ada orang yang udah ngerjain ini, tapi dia ketemu kendala gitu misalnya. Ya. Ada teman-teman tadi misalnya yang untuk internet banking kah, ataupun untuk rumah sakit ini sudah pernah ada dilakukan hal-hal ini gitu ya. Tetapi muncul kendala gitu. Dan kalian bisa mengeksplor apa sih yang bisa dikerjain itu dari saran sebuah laporan penelitian. Ya. Saran laporan penelitian itu kan memberikan pintu untuk meneruskan penelitian yang ada, ya, ataupun memberikan gambaran yang sudah ini apa, yang belumnya apa gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk menjadi latar belakang proposal skripsi teman-teman nanti di sini. Nah, setelah latar belakang ini dijabarkan, ditunjukkan bahwa memang ada permasalahan tadi, ada urgensi untuk benar-benar diselesaikan permasalahan tadi, sehingga kita bisa merumuskan masalah ini. Ya. Perumusan masalah ini sebuah research question, ya, bisa di dalam sebuah research question yang ditulis secara singkat dan jelas. Ya. Ada beberapa style yang memisahkan, jadi ada sebuah bagian di perumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian, baru dirumuskan lagi. Jadi diawali dengan pertanyaan, diakhiri dengan pernyataan lagi. Ya, atau dua-duanya bisa, ya. Pernyataan dulu, pertanyaan dulu bisa. Beberapa ada memisahkan, ya. Jadi alinea ataupun paragraf perumusan masalah itu ada pertanyaan dan ada pernyataannya juga. Ya. Pertanyaannya penelitian salah satunya ini bagaimana sistem informasi yang baik bagi sebuah rumah sakit sehingga memungkinkan rumah sakit tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Ya, seperti apa? Gitu. Ini adalah pertanyaan penelitian. Jadi bayangkan yang kalian penasaran pengen tahu itu apa, ya ada ditulisnya di sini, ya. Ke curiosity kalian itu soal sebuah project, sebuah permasalahan itu kalian tulisnya di sini. Ya, bagaimana bisa, bagaimana ini, bagaimana itu, penasarannya kalian ditempatkan di sini. Gitu. Ya. Nah, yang namanya penelitian itu bukan satu penelitian bisa menyelesaikan semua, enggak. Secara konsep penelitian itu harus bisa berkolaborasi sebenarnya. Ya, jadi penelitian yang diharapkan itu penelitian berkelanjutan. Setelah ada ditemukan barang produk A, ternyata produk A ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga berkembang lagi penelitiannya. Terus, oh itu bisa ya, ternyata saya coba dong di bidang ini, dicoba lagi, berkembang lagi. Jadi bisa terus berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, namun dalam pelaksanaannya bisa jadi kita nggak bisa nih mikirin ataupun menggunakan sudut pandang pihak lain dulu, gitu ya. Nah, itu saatnya kita bisa gunakan yang namanya batasan masalah ataupun batasan penelitian. Ya. Bisa jadi dari sisi area yang ditelitinya, ya, dari cakupan banyaknya data juga bisa memungkinkan di situ ruang lingkup, ataupun misalnya alat yang diperlukan, ya, alat yang digunakan itu juga menjadi sebuah ruang lingkup yang membatasi permasalahan kalian. Untuk teman-teman di sarjana, karena berbasis fenomena, ya, untuk penelitian skripsinya itu sangat mungkin untuk kalian memberikan batasan masalah. Ya.
Misalnya kalau ini sistem informasinya hanya beberapa aspek saja dulu, ya, tidak mencakup yang kontrol instrumen medis misalnya, tapi reservasi ruangan, pelayanan pasien dan keluarganya itu yang akan diutamakan. Tapi ketika kalian menentukan sebuah batasan masalah, kalian harus tahu kenapa batasannya itu. Ya. Misalnya karena dari sisi urgensinya yang saat ini diperlukan adalah soal keuangan dulu ya. Keuangan dulu yang jadi diprioritaskan di penelitian yang saat ini. Jadi boleh kalian menentukan batasan masalah, tapi kalian juga harus tahu kenapa batasan masalahnya tersebut. Kenapa masalahnya itu? Ya, setelah tahu batasan masalah, tadi udah dirumuskan, sudah tahu batasannya seperti apa, jadi kita bisa tahu tujuan penelitian. Ya. Tujuan penelitiannya kita bisa tahu. Tolong hindari penulisan tujuan penelitian yang sebenarnya bisa dijawab, ya, bisa diantisipasi hanya tanda kutip dengan membaca buku ataupun membaca literatur. Jadi narasinya harus lebih detail, silakan detailkan. Ya. Misalnya ada orang yang mengerjakan sebuah pengembangan sistem ini secara global, gitu ya. Tapi di Indonesia belum, ya nggak apa-apa, tuliskan di tujuan penelitian. Ruang lingkupnya kalian bisa tuliskan lagi, gitu. Karena untuk bisa menguatkan si tujuan penelitian ini. Ya. Memang ada penelitian-penelitian yang secara literatur review itu banyak juga, penelitian-penelitian yang bentuknya bukan membuat eksperimen atau membuat simulasi, bukan membuat prototyping, tapi membuat literatur review itu juga ada. Tetapi tujuan dalam literatur review itu pastinya adalah menghubungkan literatur satu dengan literatur lain, bukan mengulang apa yang sudah ditemukan oleh satu literatur, bukan. Namanya paper penelitian literatur review itu menghubungkan review 1, review 2, biasanya lebih dari 100 ya, kalau paper-paper yang literatur review 100 referensi itu, dihubungkan ke semuanya. Ya. Jadi walaupun literatur review, pasti tujuan penelitiannya itu juga unik. Pasti juga unik, dan yang nggak mungkin cuman bisa selesai hanya dengan cara ini sih baca aja gue udah selesai, bukan. Ya, hindari penulisan narasi tujuan penelitian yang bisa dijawab dengan sederhana. Dalam artian, ini sih baca buku selesai, jangan. Contohnya yang ini aja. Tujuannya mengembangkan informasi rumah sakit dengan spesifikasi fungsional meliputi bla 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 gitu. Ini kan detail, nggak mungkin kita bisa mengembangkan hanya dengan diem aja ataupun hanya dengan baca buku aja gitu. Nggak mungkin gitu. Harus ada pengerjaan sesuatunya. Nah ini gitu ya. Kadang-kadang ada tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan misalnya ketinggian hubungan tekanan dan juga volume. Ya cuma tinggal cari aja di buku fisika juga ada gitu kan ya. Buku-buku teori fisika juga ada kalau pengen tahu itu. Tapi misalnya kalau mau lebih detail gitu. Hubungan tadi tekanan dan volume untuk misalnya untuk kondisi liquid yang kayak gimana ya, contoh materialnya yang lebih spesifik yang memang belum pernah orang eksplor, itu bisa saja. Jadi tujuannya boleh untuk detail ya, spesifik. Karena tujuan yang detail, tujuan yang spesifik itu akan membedakan penelitian teman-teman dengan penelitian orang lain. Gitu. Kemudian dikuatkan juga soal manfaat. Ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dalam artian ketika sudah berhasil penelitian itu diselesaikan, bagaimana outcome-nya. Jadi akan mempengaruhi orang lain seperti apa, gitu ya, dari sisi ini. Kalau dari sini misalnya ketika kita udah buat sistem informasi rumah sakitnya tadi, itu pengelola rumah sakit ya, akan mendapatkan apa? Di sini meningkatkan pelayanan pasien. Jadi hasilnya adalah programnya, hasilnya adalah si program yang kita buat tadi, sistem informasi yang kita buat. Outcome-nya itu adalah bagaimana si rumah sakit bisa memanfaatkan ini. Ya. Jadi ada manfaat penelitian juga bisa kalian tegaskan. Ketika manfaat ini bisa lebih banyak diadopsi atau dinikmati oleh banyak pihak, itu menjadi nilai poin ya ketika penelitian proposalnya dalam bentuk kompetisi proposal misalnya.
Nah, ini untuk landasan teori, ya. Kalau contohnya rumah sakit ini apa saja, salah satunya itu ya, penjelasan teori mendukung untuk menulis tentang rumah sakit, manajemen rumah sakit, sistem informasi rumah sakit saat ini seperti apa, kenapa sistem informasi ini diperlukan, tadi hubungannya dengan kepuasan pelanggan, maka soal kepuasan pelanggan juga bisa dilakukan. Jadi landasan teori ini nantinya dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membahas data. Ya, jadi kadang-kadang apa yang harus saya tulis di landasan teori ya Pak gitu. Enggak harus semua buku isinya ditaruh di landasan teori, enggak kan? Tetapi informasi-informasi teoritis ataupun informasi hasil penelitian orang lain bisa ya di situ yang akan kalian manfaatkan untuk bisa membahas hasil penelitian data kalian nantinya. Gitu, ya. Itu landasan teori. Salah satu acuannya adalah bisa dari buku ataupun artikel dari jurnal. Ya. Kalau di sini minimal 10, ya. Kalau di informasinya di sini minimal 10 buku ataupun juga artikel jurnal. Ya. Ini bisa artikel jurnal kalian bisa lewat library ya, lewat perpustakaan ya. Nanti saya coba saya contohkan. Ada yang pernah request paper dari library di sini? Ada yang pernah menggunakan layanan itu? Ada? Saya pribadi belum, Pak. Oke. Nanti di akhir slide ini ada beberapa link ya, dan juga saya akan contoh. Ya. Nah ini akses jurnalnya, bisa kalau pakai UMN bisa masuk lewat sini. Dari akun Dikti ada, dari akun UMN ini ada, ini bisa silakan kalian manfaatkan ya. Akses jurnalnya. Ya, ini yang ada di banyak ya dibuka oleh mereka untuk bisa diakses oleh banyak pihak ya. Silakan manfaatkan ini. Jangan gunakan misalnya Wikipedia, itu jangan ya, blog itu jangan gitu ya. Kalau misalnya kalian perlu informasi tentang sebuah perusahaan gitu ya, kadang-kadang mereka membuat sebuah laporan, jadi dokumen laporan tahunan, kadang-kadang itu ada, bisa manfaatkan dari situ informasinya. Jadi memang dokumen yang resmi dirilis itu. Ada juga saat ini memang website ya, website bisa dimanfaatkan, tapi penulisan referensi website itu kan ada ya, harus diinformasikan kapan diaksesnya, itu juga perlu ya. Tapi usahakan website-nya pun website resmi ya. Misalnya kalian ngomongin soal produk gitu ya, ada orang yang sudah mengembangkan produk yang serupa gitu ya, kalian ambil dari website resminya itu bisa, ya, tapi jangan dari blog gitu ya, itu diharapkan sih itu sangat-sangat dihindari. Ya. Ini juga ada beberapa contoh ya, EBSCO, ini juga ada, ya, kalian bisa manfaatkan untuk ini. Ini Garuda yang dari Dikti sendiri ya, bisa kalian gunakan. Nah, ini akses digital library, free ebook yang lain juga ada ya. Dari ITB kalian bisa masuk ke digilab.itb.ac.id, di sana kalian bisa melihat paper-paper yang bisa kalian akses, itu banyak juga. Ya. Buku referensi itu banyak juga ya, kalau di Google bisa dicari atau dari perpustakaan ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Sebentar saya coba tunjukkan. Ada yang pernah atau nyoba Science Direct? Pernah nggak? Ada yang pernah Science Direct? Cari paper dari situ? Waduh, belum, Pak. Coba. Ini saya coba tunjukkan ya. Sebentar. Salah satu yang, kalau saya sering juga gunakan ini, jadi ini Science Direct, dia dari Elsevier, publishernya. Masuk aja ke sciencedirect.com. Usahakan login. Ya kalian punya akun sendiri di sini, nggak ada ruginya untuk bisa. Ya.
biasanya nanti kalau kalian masuk ke ya punya kesempatan untuk publish ya, nanti masuk ke Scopus itu bisa terintegrasi dengan ini ya, dari Science Direct ini. Jadi login aja, kalian bisa bikin loginnya gratis untuk ini. Nah, untuk cari informasinya ya bisa aja di sini. Misalnya apa ya? Ini beberapa contoh misalnya sistem control automation misalnya ya. Saya buat cari informasi soal ini gitu ya. Kalau memang nggak tahu autornya ya nggak apa-apa, klik aja di sini, ini bisa dimanfaatkan. Di sini untuk bisa jadi filter salah satunya sebentar ya. Tahun bisa, tahun publikasinya, artikel type-nya ada gitu. Nah, memang ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar di sini ya. Ada yang open access, ada yang nggak ya. Kalau di sini ini nggak open access nih. Kalau yang open access, setidaknya kalian bisa cari di sini ya, cari yang open access. Ini semua sudah bisa kalian manfaatkan. Ini kalian bisa download dan kalian gunakan untuk ini ya. Dan dari Elsevier ini mereka prosesnya peer review ya, jadi benar-benar di review materi-materi yang ada di dalam sini ya. Jadi kalian bisa gunakan di sini. Ya, bisa manfaatkan ini misalnya carbon footprint atau apa. Nah, ini intelligent digital twin misalnya. Ini bisa kalian gunakan. Ada yang dari jurnal, ada yang dari proceeding di sini ya, tetapi masuk ke dalam Science Direct ini bisa dipertimbangkan untuk bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi udah tinggal download aja view PDF-nya, kalian tinggal download cari dari sini. Ya. Ada pertanyaan? Saya sering gunakan Science Direct untuk ini. Kalau mau portal lain juga ada. Jadi saya tunjukkan library ya, library UMN. Untuk library UMN, kalian bisa request, misalnya kalian nemu, misalnya dari sini, di sini gitu ya, sebentar, di sini, wah ini nggak bisa diakses nih, nggak open access gitu ya, misalnya. Kalian ketemu, wah tapi kalian yang bukan open access itu kalian bisa baca abstraknya. Ya. Kalau bukan open access, Science Direct itu kalian tetap bisa baca abstraknya. Dan dari misalnya yang ini gitu ya, ini kan nggak open access nih ya. Ini ketutup misalnya, ada abstraknya kalian baca, wah bagus nih isi dari paper ini misalnya bagus. Tapi kan kalian udah tahu judulnya, dia ada di paper mana gitu ya. Nah, kalian bisa tanyakan ke UMN Library. Biasanya bisa diusahakan ditanya aja dulu gitu ya, boleh diusahakan. UMN Library-nya pastinya harus di bagian service. Di bagian service ini, tapi harus sign in. Ya, kalau nggak sign in dengan SSO, itu nggak ada muncul request. Ya, ini yang nggak sign in ya. Tapi kalau kita sign in dulu, misalnya sign in dulu, itu di bagian service ini kita bisa sebentar. Kok hilang? Sebentar ya. Sebentar. Asisten bukan? Nah, iya benar ini. Dulu namanya perasaan bukan ini. Ya udah. Request reference assistant. Ya, kalian bisa masukin di sini. Mau buku, mau paper, kalian bisa di sini ya. Masuk ke mahasiswa, tulis nama kalian, prodi dan lain-lain, yang kalian cari apa, ya, taruh di sini, submit. Setidaknya saya sering dapat bantuan dari teman-teman dari library untuk keperluan kalau
paper-paper yang nggak bisa saya akses misalnya. Ya, silakan dimanfaatkan pelayanan ini ya buat teman-teman, apalagi teman-teman yang menjadi skripsi ini bisa dimanfaatkan. Jadinya referensi kalian itu referensi yang update ya, kan itu juga menjadi salah satu faktor penilaian ya, faktor penilaian untuk proposal, untuk sidang kalian, untuk skripsi kalian itu. Referensi yang kalian gunakan updated atau enggak, setidaknya usahakan 5 tahun umur dari referensi tadi gitu. Jangan referensi yang udah lama banget gitu. Apalagi teknologi IT kan berkembang pesat ya gitu. Jangan-jangan teknologi yang 10 tahun lalu itu udah nggak kepake lagi atau udah banyak lagi pengembangannya, kan kita nggak tahu ya. Jadinya gunakan salah satu caranya dengan referensi yang terupdate gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, jadi ini untuk yang referensi, saya sedikit lanjutkan. Untuk metode penelitiannya harus apa ya? Di sini kalian bisa tempatkan soal requirement dokumennya, analisis sistemnya seperti apa, desain sistemnya seperti apa, pemrograman, testing sampai ke implementasi. Kalian tempatkan informasi-informasi soal ini. Sekali lagi balikin lagi, ketika kalian sudah menyelesaikan menulis ini, apakah memang ini sudah tepat, sudah perlu lagi nggak, bisa dapat ini seperti apa, perlu izin atau tidak, perlu bayar atau tidak, tanya balik lagi ke diri kalian sendiri. Ya, untuk spesifikasi sistem, kebutuhan software, hardware, ya, program, karena kalian teman-teman ya dari background IT gitu ya. Nah, tahapan penelitian ini Gantt ya, Gantt juga itu sangat membantu ya. Ini yang ada di proposal. Kalau kalian membuat riset desain aja, biasanya memang nggak sampai ke Gantt biasanya ada. Seringkali ada juga plus-plusnya itu. Kalau kalian ngajuin proposalnya untuk pendanaan, pasti akan ada dari sisi budgeting ya, dari sisi budget itu harus ada ya. Kalian tahu untuk bisa kegiatan atau penelitian ini selesai itu harus ada biaya berapa gitu ya. Dalam perencanaan yang baik pasti harus tahu juga dalam hal ini ya, gitu. Jadi ini Gantt-nya salah satu bentuk kapan kalau kalian nanti mengerjakannya misalnya dalam 1 semester gitu ya, itu harus dipastikan kalian tahu milestone-nya kapan, ini bisa dikerjakan selama berapa lama, kegiatannya apa saja, itu harus bisa dilakukan. Ya. Kalau ini salah satu contoh Gantt untuk yang proposal di informatika. Seperti itu. Ini daftar pustaka, untuk referensinya silakan kalian bisa gunakan format yang ada di dalam materi ini ya, itu bisa digunakan ya. Daftar pustaka ini yang dikejar pasti buku ya, tadi ya, contohnya buku, kemudian juga untuk jurnal-jurnal ya, jurnal tercetak itu diperlukan. Ini contohnya yang bisa kalian gunakan sebagai acuan format penulisan daftar pustaka kalian ya. Ini jurnal cetak tadi, jurnal online, kemudian ada lagi ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Kebayang proposalnya akan jadi seperti apa?
di proposal kalian metodologi tinjauan pustaka itu kuatkan dengan gambar, dengan itu bisa ya, bisa dikuatkan juga. Ya. Tambahkan itu. Bentar. Beberapa requirement kalau yang di IF tadi nggak diminta ya, tetapi beberapa kalau kalian bisa menunjukkan ada yang namanya expected result ya, itu bisa juga kalian kuatkan untuk bisa memberikan gambaran bahwa kalian sebenarnya udah paham apa yang akan diperoleh nanti. Jadi expected result-nya ada, ya. Expected result-nya itu juga diketahui. Ini kalau saya coba tanya balik ke kalian, kenapa proposal bisa ditolak? Mungkin pernah dengar dari kakak kelas kalian disuruh ngulang nyusun proposal, pernah dengar nggak? Atau proposalnya nggak diterima gitu? Menurut kalian kenapa sebuah proposal itu ditolak? Apakah karena permasalahannya sejak awal kurang menarik gitu, Pak? Permasalahan kurang menarik, oke, ada lagi? Mungkin di tujuannya bisa dicari di tujuannya itu, jawaban tujuannya itu bisa dicari di literatur lain. Oke. Ya, jadi tadi nggak detail ya, dalam artinya tadi saya detail. Soalnya ya kalian mungkin kalau mengerjakan penelitian kan sebenarnya rangkaian eksperimen ya, rangkaian pemrograman yang kalian buat gitu ya. Jadi ada level tertentu sih memang gitu. Kadang-kadang kalau dosen melihatnya, lah ini mah kok level eksperimen ya, kayak level mata kuliah, praktikum mata kuliah aja gitu, bukan level skripsi gitu. Itu juga kadang-kadang ada. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri yang memang nggak ada aturan tertulis harus berapa parameter ya, harus berapa variabel bebas, berapa variabel terikat tuh kayaknya sih nggak ada kontrak acuan tertentu gitu. Tapi pada umumnya kalau saya sebagai pembimbing ya, pengalaman saya sebagai pembimbing, setidaknya untuk sarjana itu kalian mengeksplorasi itu setidaknya 3 variabel ya, 3 variabel yang bisa berubah-ubah yang mempengaruhi 1 variabel tetap, itu bisa gitu ya, karena kan masalah fenomena gitu. Misalnya ngomongin soal kondisi apa ya, soal kekuatan bahan misalnya, kekuatan material gitu ya, kekuatan bahan misalnya. Ada yang dari sisi kalau temperaturnya berbeda gimana, kalau dari sisi di coating atau enggak itu misalnya dilapisi atau enggak gitu. Jadi dari sisi lingkungannya diubah, dari sisi coatingnya penambahan sistem yang ada di si material itu gitu ya. Kemudian perlakuan sebelum bahan itu dimanfaatkan misalnya. Kalau misalnya sebelumnya dipanasin, yang satu lagi enggak gitu. Jadi ada variasi-variasi parameter gitu ya. Itu bisa memberikan kedalaman penelitian kalian. Gitu. Jadi yang membedakan ini hanya eksperimen praktikum mata kuliah biasa dengan skripsi itu ada. Kalau udah sampai dokter ya itu tadi saya sampaikan ada soal teori gap ya, benar-benar untuk mengeksplorasi ketidakpahaman seseorang terhadap sebuah fenomena gitu, terhadap sebuah kondisi gitu. Jadi ada teori-teori baru itu dari sisi doktoral, kalau penelitian doktoral. Ya. Untuk teman-teman sarjana bisa fokus ke fenomena, tapi parameternya juga ada variasi parameter. Ya. Ya tadi proposalnya kurang meyakinkan atau gimana itu bisa. Ini mungkin saya tambahkan sedikit. Yes. Kenapa proposal itu ditolak? Ya? Beberapa poin. Kenapa proposal itu ditolak?
Kalau hubungannya dengan format, itu juga bisa ditolak. Ya. Jadi namanya penolakan itu bisa gara-gara redaksional ataupun dari sisi kontekstual. Ya. Jadi dari isinya atau dari sisi format. Kalian nulisnya nggak rapi, tata bahasa nggak rapi, gitu ya, tanda titik koma salah misalnya, gitu ya, ataupun yang namanya paragraf kan harus ada kalimat utama, ada kalimat penjelasan ya, yang namanya paragraf ya. Jadi penulisan bahasa Indonesia baik dan benarnya juga kurang bagus, gitu ya. Nah itu udah bisa ditolak juga itu ya. Semenariknya ide kalian, pasti akan ada penghadangan lah, dalam artian diminta untuk perbaiki dulu, pastinya akan ada gitu ya. Karena kalau format bahasa Indonesia yang baik dan benar yang nggak dilakukan, seringkali itu nggak nangkep juga dosen pembimbing ataupun orang lain untuk mengerti apa yang dimaksud dengan isi proposal kalian. Jadi pastikan formatnya juga sesuai ya. Kalau ini sponsor dalam artian kalau pendanaan ya, kalau dari dosen tadi ya bisa ke LPPM ya, request pendanaan ke kampus ataupun pendanaan dari kementerian, itu mereka punya format. Dari sisi administrasi ya kan itu format doang, nggak ada isi hubungan dengan konten, masa sih ditolak gitu ya. Pembenaran tanda kutip ya, pembenaran yang digunakan oleh reviewer ataupun administrasi proses pengumpulan proposal ini, karena kalau yang apply proposalnya itu banyak banget ya, mereka akan gunakan sisi administrasi sebagai layer pertama untuk filter. Karena kalau nggak bisa ngikutin format aja, berarti dia nggak bisa ngikutin acuan aturan yang nantinya mereka akan hadapi juga gitu. Di kadang-kadang pembenarannya saat ini banyak digunakan seperti itu. Terutama kalau proposal yang masuknya banyak. Kalau proposal yang masuknya sedikit, sudah undangan lah ya, itu ya udah bisa lebih mudah gitu. Tetapi ada sisi kredibilitas si penyusun proposal juga yang dipertaruhkan dalam hal itu. Jadi pastikan formatnya sesuai ya. Tanda tangan lah, titik koma, bahasa itu masuk ke situ ya. Kemudian topik ya. Kalau dari sisi topik itu juga tadi ya nggak menarik, mungkin relatif ya, menarik atau nggak menarik itu relatif juga. Gitu. Tetapi kalau yang ditelitinya udah banyak orang yang ngerjain, nggak ada pembedanya, nggak ada nilai strategisnya, nggak ada keunikannya, dan bahkan nggak ada manfaatnya, itu udah bisa ditolak. Gitu. Ya, dari secara topik itu bisa dilakukan. Ya, untuk dari sisi teman-teman untuk yang skripsi pastinya masalah format, topik, dan satu lagi adalah yang tidak bermutu tadi ya. Jadi dalam artian referensi yang digunakan udah referensi jadul misalnya, kemudian mau menggunakan sesuatu pakai alat yang udah nggak valid juga, salah cara pengajuannya gitu ya, landasan teorinya nggak tepat misalnya gitu, itu udah bisa masuknya ke yang tidak bermutunya ini. Ya. Kalau soal kualifikasi biaya ini mungkin teman-teman proposal untuk skripsi nggak masuk ya. Gitu. Tapi kalau nanti satu saat misalnya teman-teman punya kesempatan untuk mengajukan proposal penelitian ke pihak eksternal ya, tentunya harus ada ini kualifikasi kita, biayanya juga realistis atau enggak. Ya. Faktor lain kadang-kadang ini ya lewat lebih dari satu judul. Misalnya harusnya satu orang satu judul, dia ngajuinnya 2, ada plagiarisme di situ misalnya ya, terus juga deadline-nya ngelewatin batas ya, itu udah pasti ditolak. Gitu. Ya, untuk teman-teman proposal skripsi pastikan format, topik, dan proposalnya bermutu tadi. 3 itu yang menjadi acuan untuk bisa lanjut ke skripsi terutama buat teman-teman. Ya. Dan yang satu lagi ini sebentar. Yang nggak bermutu tadi gimana ya? Yang nggak bermutu tadi itu apa? Rumusan masalahnya nggak kurang mengarah ya, tujuannya nggak jelas, manfaat hasil penelitiannya juga nggak tahu buat siapa, orientasinya nggak tahu ini buat kemana gitu ya. Tinjauan pustaka yang asal misalnya kurang menunjang, nggak relevan, kurang mutakhir tadi ya, ataupun bukan dari jurnal ilmiah misalnya, dari blog gitu.
itu nggak bermutu dari situ. Metode penelitiannya nggak sesuai dengan capaian yang ingin ditargetkan gitu ya. Ya analoginya kita mau ngukur panjang gitu ya, tapi kalian ngejelasin metodenya adalah ngukur berat, ya nggak nyambung kan gitu ya. Itu yang harus benar-benar dihindari ya. Dari sisi jadwal, perkiraan biaya, sarana dan lainnya harus dipastikan memadai. Ini yang dianggap penilaian proposal yang oke itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau juga sekaligus mengkonsultasikan ya ide yang sudah dimiliki. Siap. Mungkin bisa Boleh, bertanya. Boleh bertanya ide-ide yang sudah dimiliki kira-kira sudah memenuhi syarat atau belum gitu ya. Silakan. Oke, sambil menunggu, saya ada sedikit tambahan. Ini contoh usulan dari saya buat teman-teman. Kalau buat proposal itu, salah satunya adalah membuat fishbone diagram. Usulan saya ini bisa memberikan gambaran bagi yang ngebaca proposal. Yang kalian kerjain itu apa sih? Ini contoh saya penelitian yang diajukan ke Dikti. Adalah membuat sebuah sistem pengisian air aki gitu contohnya. Jadi yang saya kerjain itu sebenarnya terdiri dari 3 tahap. Bisa sih dibikinnya dalam sebuah narasi gitu ya. Tapi saya bantu juga dalam pembuatan fishbone ini. Saya ngerjain satu, ngerjain ini. Dalam pengerjaan yang satu ini perlu apa sih? A, B, C, D. Kemudian nanti akan digabung, dilanjutkan dengan yang tahap kedua. Tahap keduanya ada 2A, 2B, 2C. Kemudian nanti gabung dengan tahap ketiga. Di 3 hanya ada 1 tahap aja. Jadi bisa mendapatkan gambaran apa sih yang akan kalian kerjakan nantinya. Ya, fishbone diagram ini diharapkan bisa kalian manfaatkan juga ya untuk itu. Satu lagi adalah untuk yang risk pro yang dapat nilai bagus, sempat hasil reviewnya bagus, proposal itu sebenarnya saya tunjukkan tidak. Maka sambil menunggu. Ini tahun 2020 dapat nilai yang lumayan bagus untuk proposalnya, secara kontennya. Gagalnya dapat reviewnya adalah karena nggak dapat mitra. Jadi dari sisi kontennya dapat review yang oke, tapi mitra untuk kerjasama dapetin dananya yang belum berhasil kan. Di ini dulu kami di UMN dengan banyak pihak yang dikejarnya, salah satunya sebentar. Ya abstrak pasti ada di proposal, walaupun mungkin nggak ada di format ya, tapi usulan saya sih Pak, biasanya kalau pengajuan proposal ke pihak luar itu perlu abstrak sih ya. Kayaknya juga perlu abstrak sih. Setelah saya jadi mohon bisa di cross check lagi.
abstrak ditulisnya terakhir ya. Abstrak ditulisnya terakhir. Jangan nulis abstrak dulu, karena abstrak itu adalah rekapitulasi narasi yang kalian sudah susun, gitu ya. Nah, ini latar belakang, rumusan masalah. Jadi setelah latar belakangnya ada, akhirnya kita rumusan masalah. Biasanya di dalam ini, apa yang akan kita kerjakan itu ada di sini, dikumpulkannya di sini. Diperlukan apa gitu, kita kayak jualannya di sini, di rumusan masalah ini. Latar belakangnya kan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Nah, di sini kayak direkap, disimpulkan bahwa memang perlu ini loh gitu. Ini yang emang akan kita kerjain gitu. Ini yang emang akan kita kerjain. Kalau ini saya pisahkan, ini pertanyaan penelitian. Jadi ada rumusan masalah, ini pernyataan, baru pertanyaannya. Jadi diinikan lagi. Karena kita kuatkan bahwa memang perlu. Nah, gimana bikinnya? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan kan ya. Sehingga akhirnya jadi sebuah tujuan. Nah, ada sasaran, kalau di sini juga ini tergantung formatnya ya. Tergantung formatnya. Ini ada mitra, ada luaran, ada kontribusi. Nah, ini dari pemerintahan. Sebentar, yang ingin saya tunjukkan ada di ya. Jadi ini waktu itu gagalnya dari sisi itu ya. Kalau gambar saya rasa masih nggak apa-apa, beberapa kemarin diinformasikan masih boleh. Dulu tuh awal-awal Wikipedia itu dilarang. Kalau untuk narasi sebaiknya memang jangan, tapi untuk gambar banyak orang yang masih memanfaatkan itu ya, untuk gambar. Untuk narasi sebaiknya gunakan yang lain. Ya. Sebentar. Ini agak lambat. Sorry. Ya, jadi manfaatkan gambar-gambar yang ada untuk bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau yang di sini saya buat ini sebenarnya tabel, cuma nggak ditunjukkan karena dia nggak tabel. Jadi ada ini loh yang saya mau kerjain gitu. Yang ini yang mau saya kerjakan. Ini gambaran saya. Jadi ada diagram umum yang menunjukkan apa yang akan kalian susun tadi. Ya, detil-detilnya memang ada nih, di sini di dalamnya ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa, itu memang ada. Tetapi usulan saya silakan kalian gunakan alat bantu grafik untuk bisa memberikan tambahan informasi, memberikan penjelasan. Bisa dalam grafik kayak gini, ini yang dibuat sendiri, ya, grafiknya yang dibuat sendiri, atau seperti tadi yang fishbone. Gitu. Ya. Ini grafik. Ya ini yang kita buat tuh adalah yang kayak gini, gitu, menghubungkan satu rumah dengan rumah lain. Itu tunjukkan, bikin grafiknya sendiri. Gitu. Ada pertanyaan? Tabel juga bisa kalian gunakan, kalau perlu dalam bentuk tabel silakan. Ada juga yang di literatur review itu mengedepankan state of the art, ya, state of the art. Apa saja yang orang-orang sudah kerjakan itu dirangkum sama kalian dalam sebuah tabel. Itu juga memungkinkan untuk memberikan gambaran lebih jelas. Ya. Jadi buat dalam bentuk tabel, tabulasikan, tergantung keperluannya apa ya. Misalnya kalau memang ngomongin soal yang tools yang digunakan atau bahasa pemrograman yang digunakan, itu jadi kategori tersendiri. Hasilnya kayak gimana, signifikansinya apa, itu kalian bisa menggunakan dalam bentuk tabel. Ya. Selain informasi ini referensinya tahun berapa, itu juga bisa digunakan. Bahkan ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman. Jadi tadi dari contoh-contoh yang ada sudah bisa kali ya teman-teman ya. Di dalam itu juga ada ya, di dalam e-learning. E-learning ya. Iya, pada dokumen dari Prodi tentang format-format ya teman-teman ya. Format proposal, format skripsi ya. Juga format dalam MS Word.
dan format dalam LaTeX ya, bagi teman-teman yang sudah belajar LaTeX juga ada di sana. Sudah sempat dikunjungi teman-teman e-learningnya itu? Sudah? E-learning ada Sudah, lagi. Pak. Sudah, Pak. Ada yang sudah ya? Jadi di e-learning di kelas apa itu? Persiapan atau apa ya teman-teman namanya ya? Setidaknya di pertemuan 8 itu ada yang contoh proposal penelitian kan ya? Silakan. Ya, itu juga ada. Ya. Mungkin ada di kelas namanya kelas umum informatika ya, teman-teman. Di situ ada beberapa macam apa itu file ya tentang kurikulum, alur tabel konversi kurikulum buat teman-teman ya, panduan penyusunan skripsi, kemudian proposal RTI itu ya, template MS Word ya. Pengumpulan proposal, panduan penyusunan skripsi ya. Itu ada juga kode area penelitian, teman-teman sudah hafal belum? Rujukan kode area penelitian. Tentang magang juga ya teman-teman, semua sudah ada ya. Pak Niki, mohon izin ya Pak Niki ya. Ya, Pak. Menyampaikan ini ada panduan tentang ini ya. Mungkin buat teman-teman ini satu fakultas. Saya share screen ya Pak Niki ya. Iya Pak. Ya baik Pak. Teman-teman sudah hafal kali ya atau jadi sudah tampak teman-teman ya. Ini adalah kode area penelitian atau bidang ya, mulai dari hardware HW01, HW02 sampai HW10 ya, emerging technology. Kemudian ada arsitektur, computer system organization itu atau computer arsitektur CO01, CO02 gitu ya teman-teman. Networking NW01 sampai 08, software engineering SE01 sampai SE03, theory of computation TC01 sampai TC08. Nah, ini nanti ditaruh di pojok kanan atas ya teman-teman. Pada format gitu ya. Topik penelitian. Di sana ada banyak ya teman-teman. Ini tentang topik penelitian juga ada ya. Coba ya saya ini ya tentang topik penelitian. Mungkin nanti bisa diperbesar ya teman-teman dengan dosen-dosennya untuk mencari dosen pembimbing ya teman-teman. Ataupun ya masih mencari ide juga boleh dilihat di sini. Ini ada juga nama saya di sini, ada Pak Ifransa, Pak Mulyono, Pak Andre, Pak Yaman ya. Itu teman-teman untuk mencari dosen pembimbing bisa juga berdasar ini ya. Mungkin teman-teman sudah punya topik juga bisa mencocokkan dengan dosen pembimbing ya. Kalau skripsi bareng dosen pembimbing yang ada proyek di penelitiannya, itu teman-teman bisa support pendanaan penelitiannya ya. Pendanaan penelitiannya bisa disupport oleh pendanaan riset dari dosen tadi, teman-teman ya. Jadi mungkin nggak ada biaya tambahan gitu ya, karena bagian dari payung penelitian dosen yang memang dibiayai di tahun depan misalnya. Tapi harus dikonfirmasi sama dosennya gitu ya. Pak, Bu, topik ini
masuk ke penelitian Bapak Ibu yang didanai atau enggak. Jadi kalian bisa terbuka aja komunikasikan untuk itu. Biasanya setidaknya kalau harus beli alat, sewa apa gitu ya, akun apa, subscribe ke mana gitu, itu bisa akomodir kalau memang penelitian dosennya tadi masuk ke penelitian yang dibiayai juga. Itu harus dipastikan. Untuk mungkin ada yang belum, ini Iya Pak, silakan Pak. ya, ini di MyUMN itu ada untuk informatika template skripsinya ada di mana? Ada di sini. Masuk ke MyUMN, view handbooks, ada view attachment di sini. Ya, silakan. Pedoman umumnya ada, DF di sini di atas. Kalau yang untuk template-nya ada. Oke. Silakan dieksplor. Di pesan dari sesi untuk proposal ini ya dijadikan semangat bahwa ini adalah tools yang akan membantu teman-teman, ya, membantu ketika teman-teman skripsi nantinya. Jadi toolsnya, desainnya, rangka itu ya dari saat ini kalian kerjakan. Kadang-kadang kalau ini harus mau konsultasi, rajin-rajin konsultasi juga sama dosen pembimbingnya. Kadang-kadang kalau kalian nggak ngasih report, tiba-tiba ngasih kirim email, Pak, tolong periksa, bingung juga dosennya. Ya. Jadi komunikasinya dengan dosen pembimbing juga harus bisa dijaga. Gitu. Ini mengenai apa tadi, proposal RTI nanti ya teman-teman, kalau sudah selesai perkuliahan, mungkin kelulusan itu juga bisa dilihat di sini ya, kelulusannya. Ada yang rencana skripsinya sambil magang di sini? Ada. Itu juga sebuah opsi ya, teman-teman. Kalau misalnya mau sambil magang, jadi mengerjain skripsinya di tempat magang karena ada proyek tertentu, asalkan bisa dilihat dari sudut pandang riset, memang ada pengembangan inovasinya, itu bisa juga. Nah, teman-teman mau kesana. Oke, izin Pak untuk Ya, saya share screen lagi ya teman-teman ya. Sorry. Ini tadi contoh proposal ya teman-teman ya. Template ya. Nah ini ya teman-teman, template proposal skripsi, mungkin teman-teman sudah download juga. Ada kode di kanan atas ini tadi ya teman-teman. Boleh 2 kalau diperlukan ya, tapi kalau bisa 1 aja ya teman-teman. Kalau 2 berarti wilayah abu-abu di antara 2 bidang ya Pak ya. Nah ini silakan teman-teman yang di pojok kanan atas diisi dari listing yang tadi ya, yang saya tunjukkan. Nah ini teman-teman tinggal ganti-ganti nama aja ya, dan topik judul. Ya,
Seperti itu ya teman-teman, sudah ada template-nya ya. Seperti ini, selain dari yang contoh-contoh yang kami berikan ya. Seperti ini sudah dapat teman-teman atau perlu saya upload juga? Teman-teman belum dapat? Saya upload juga deh. Saya upload di e-learning ya. Ya. Oke, ya baik. Oke, silakan teman-teman sambil diskusi dengan Pak Niki dilanjutkan. Ya. Richard, udah ada ide proposal skripsinya apa? Mungkin ada yang konsultasi ide, boleh silakan. Kalau merasa belum mantap. 7, 8 ya. Tadi katanya apa sih judul itu ya? Ya. Tadi katanya apa sih? Mengenai apa, Mas? Template proposal. Panduan kode area gimana? Sudah punya? Atau perlu juga? Di-upload. Save. Open. Nanti harus dimasukin juga ya? Nanti teman-teman milihkan salah satu sesuai dengan bidang yang teman-teman pilih. Gimana? Kalau diperlukan ya nanti ini yang tadi ini ya, sorry ya, maaf ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya teman-teman, yang ini berupa file Excel ya teman-teman, ini ya. Ini nanti teman-teman pilih salah satu sesuai dengan bidang yang ditulis ya, bidang yang dijadikan proposal. Ini mudah-mudahan termasuk salah satu dari sini ya teman-teman. Ada tentang security and privacy, ada information system ya teman-teman. Mungkin ini dari kelompok teman-teman di sistem informasi. Tadi ada yang di teknik komputer ya, ini tentang hardware, printed circuit. Jadi ini hampir satu fakultas ya teman-teman. Hampir satu fakultas. Teknik dan informatika. Kriptografi, human computer, artificial intelligence, elektronik. Nah, ini komputer forensik. Ya, sampai di situ ya, teman-teman. Oke, Pak Niki, dari segi waktu sih sudah habis ya, teman-teman ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Oh ya, absensi sudah, Pak? Oh, iya, Pak. Saya share screen untuk ini. Oke, silakan, teman-teman. Siapa yang tadi? Ken nggak masuk lewat e-learning ya, Michael? Oke, Ken. Iya, Pak. Ini kamu baru 4 kali kan? Ini UASnya gimana nanti? Yang waktu itu kan tanggal 29 asinkron kan, nah itu saya nggak ke absen. Oh iya, harus diproses dulu. Dia akan melihatnya kamu baru 4 kali masuk dari harusnya 8 nih ya. Itu gimana iya. itu caranya? Nah gini ya, kalau asinkron
mestinya kan harus mengerjakan kuis untuk bisa absen. Gimana? Kemarin lupa terus. Lupa ngerjain kuis. Kayak lupa sih, Pak. Waduh, bahaya itu Mas. Kita dosen nggak bisa bantu nih karena ketentuannya mengerjakan kuis tuh. Jadi kita nggak bisa bantu contreng-contreng. Kalau Soalnya seperti ini asinkron, ya. masih bisa. Kalau seperti ini kan. Jadi coba Ya. ngobrol sama dosen pembimbing akademiknya dulu aja mungkin yakin ya. Bisa Ya, Pak. ya, untuk itu. Iya. Oke. Ini minta bantuan. Jadi ada 36 ya. Ya, ada yang double lagi, ada yang double gadget tadi siapa. Jadi udah cocok dari 36. Bantuan Richard. Salah. Sebentar. Ya, silakan teman-teman dibantu verifikasi, silakan. Siapa? Biasanya yang bantu, boleh juga. Tadi ini yang paling atas, Richard boleh minta bantuan? Terus ada request. Silakan. Ya, oke. Oke, sambil nunggu ya teman-teman, tolong hati-hati untuk minggu depan sudah asinkron lagi. Dan pastikan kehadirannya lewat kuis ya, mengisi kuis, menjawab kuis. Udah. Oke, thank you Richard. Saya stop. Sudah di-save. Oke, Pak Win sudah Ya. dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Niki, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Niki ya, teman-teman ya. Pakai ini ya. Thank you, Pak Win. Ya, Pak Niki. Ya. Baik, teman-teman juga, apakah sudah cukup? Ya, kita oke, ini sebentar kita lihatnya ada yang chatting ya. Oh, gitu. Oke. Baik deh kalau gitu ya, kita akhiri sampai di sini mengenai tadi daftar topik area penelitian akan saya susulkan di e-learning juga ya teman-teman kalau ada yang belum mempunyai. Oke, kita bisa live teman-teman, silahkan. Selamat sore. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. jaga